Bagia, Maryam, bapakmu itu bukan orang jahat, ibumu itu bukan pelacur. Kau gimana punya anak tanpa suami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Miss Salihah, untukmu yang ingin menjadi salihah. Di video ini kita akan membahas kisah-kisah para wanita salihah yang semoga dapat menginspirasi kita. Kita mulai dengan episode pertama. Mari kita dengarkan penjelasan para ustadz. Barakallahu fikum. Nabi SAW mengingatkan kita kembali kepada hadis tadi riwayat Muslim. Ada 4 wanita ahli surga yang jadi penghuni dunia, ya, pemimpin, pemukanya, semua bidadari dan semua wanita mukminah di bawah 4 wanita ini. Nabi SAW merincikan 4 wanita ini. Maryam binti Imran. Kita perlu tahu siapa Maryam ini. Kenapa Maryam alaihissalam dia dijadikan dalam syariat kita dan diyakini oleh orang beriman adalah pemuka wanita pertama ahli surga. Kalau cirinya disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Maryam dan surah Al-Imran, bahwasanya dia ahsanat farjaha. Sifatnya Maryam itu, dia sangat menjaga kesucian kemaluannya. Disebutkan cirinya, bahwasanya Maryam alaihissalam tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki asing. Cirinya selalu ada di rumah, di dalam rumah, dan dia selalu fokus setiap hari hanya fokus di mihrabnya, tempat dia ibadah. Itu cirinya Maryam alaihissalam. Dan saking taatnya kepada Allah, tiap hari setelah bangun tidur, dia mandi, dia pakaian yang bersih, lalu dia beribadah kepada Allah. Itu aja kerjanya, dari pagi sampai malam, setiap hari begitu. Karena mulianya dia, tidak pernah interaksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka Allah menurunkan di dalam rumahnya Maryam, di kamarnya, makanan dari surga. Allah menjelaskan itu di dalam Al-Quran, bahwasanya waktu Nabi Zakaria alaihissalam yang merupakan paman daripada Maryam ini, itu menanyakan kepada Maryam waktu masuk ke mihrabnya, ada makanan buah-buahan. Dan waktu itu di Palestina, buah-buah ini nggak ada di Palestina. Allah jelaskan, Zakaria mengatakan, "Anna laki hadha." Dari mana kau dapatkan ini, hai Maryam? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab. Kata Maryam, ini dari sisi Allah. Allah memberikan rezeki siapapun yang dia inginkan tanpa hisab. Kata ulama, karena Maryam betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah, sampai-sampai karena menjaga kesuciannya tidak mau interaksi sama laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau Maryam keluar dari rumahnya itu jadi bahan perhatian orang-orang, karena tidak pernahnya interaksi dengan orang. Dan ini juga yang Allah sebutkan tentang ciri bidadari di surga. Ciri salah satunya adalah dalam surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman disebutkan, atau dalam surah Ar-Rahman tepatnya, lam yatimithunna insum qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh laki-laki jin ataupun laki-laki dari manusia. Jadi mereka tidak pernah disentuh sama sekali. Allah ciptakan utuh, yang menyentuhnya nanti suaminya ahli surga. Gara-gara kebaikan ini, kemuliaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh Nabi Isa di rahimnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Isa alaihissalam manusia tanpa sperma. Tanpa sperma. Jadi betul-betul Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dia sekalian, sampai dia meninggal alaihissalam tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tidak ada suaminya gitu. Tapi ini ciri khasnya Maryam. Yang kita ambil pelajaran adalah tidak pernahnya berinteraksi kepada orang-orang yang telah Allah haramkan. Itu yang menyebabkan dia menjadi pemimpin di surga. Dan subhanallah, di alam kita pun yang hidup ini, bila ada laki-laki yang akan menikahi seorang wanita dan diketahui wanita tersebut tidak pernah mengenal laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia tidak akan ragu untuk menikahinya. Beda kalau misalnya orang ini punya sejarah yang tidak baik sebelumnya, maka mungkin dia punya pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan. Walaupun setelah orang taubat itu hak kita untuk bisa menilai kebaikan dia setelah taubat. Tapi kita bicara sekarang tentang kedudukan Maryam alaihissalam.
Makanya Allah memastikan rahimnya Maryam suci. Dilahirkanlah juga laki-laki yang suci. Teman-teman bisa baca dalam surah Maryam, khusus Allah sebutkan dalam surah Maryam, itu kalau tidak salah dimulai ayat ke-11 sampai ayat ke-20 sekian. Ya. Itu menjelaskan tentang prosesi Maryam, bagaimana dia hamil, dengan cara Jibril AS datang, kemudian meniupkan ruh di rahimnya, lalu kemudian melahirkanlah dia. Dan saking tidak pernahnya dia interaksi sama orang-orang, sampai waktu dia keluar dalam kondisi perutnya pun besar, dia takut jangan sampai orang menilai dia berzina karena dia hamil. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Maryam, disuruh Jibril mengatakan kepada Maryam, kalau kau lihat orang-orang, bilang kau sedang berpuasa untuk Allah. Jadi saya tidak mau menjawab siapapun hari ini. Sampai dia melahirkan, dia bawa bayinya, orang-orang di negerinya semua bertanya, wahai Maryam, dari mana kau bisa seperti ini? Bawa bayi, ayahmu bukan orang jahat, ibumu bukan seorang pelacur. Ya kau dari keturunan baik-baik. Ayahnya Maryam namanya Imran. Kalau teman-teman baca surah nomor 3 dalam Al-Quran, surah Al-Imran, Al artinya keluarga, Imran ayahnya Maryam alaihissalam, dari keluarga yang baik-baik. Ibunya juga orang baik sekali, gitu kan? Orang yang soleh dan soleha. Maka dari mana kau bisa dapat bayi ini? Maka Maryam disuruh oleh Allah SWT oleh Jibril, tunjuk bayi itu, suruh dia yang bicara. Maka bicaralah Isa alaihissalam dalam buayan. Ini yang membuat Maryam alaihissalam menjadi pemuka, pemimpin wanita di surga. Karena dia menjaga kehormatannya. Ingat saudariku muslimah, kapan anda menjaga hubungan dengan baik, tidak mau disentuh kecuali kepada laki-laki yang halal, maka Allah akan mendatangkan juga laki-laki yang seperti dengan anda, yang insya Allah laki-laki itu juga baik, yang juga menjaga kehormatannya. Masya Allah, baru saja kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah Hafidahullah. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Firanda Hafidahullah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memuji Maryam binti Imran berkaitan dengan bagaimana dia memiliki sifat iffah, menjaga dirinya. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Allah sebutkan beberapa sifat sempurna di sini, kata Allah, dan Maryam bintu Imran, ya, allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Kenapa? Karena Maryam ini dituduh sama orang Yahudi berzina dengan seorang bernama Yusuf An-Najjar, ya. Lahirlah Isa. Isa adalah anak zina, ya. Maka Allah sifati bahwasanya Maryam allati ahsanat farjaha, yang benar-benar menjaga kemaluannya, ya. Dan Allah mengatakan fanafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan ruh, ya, Nabi Isa ke dalam rahimnya, ya. Wa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia membenarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat minal qanitin, dan terakhir dia adalah orang yang sangat rajin beribadah. Ini tiga sifat yang dimiliki Maryam yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Pertama, menjaga iffah, menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya. Yang kedua, membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, berita dari Jibril alaihissalam yang menyampaikan berita kepadanya. Dan yang ketiga, qanitat minal qanitin, itu sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Maryam adalah salah satu perempuan yang mencapai derajat kesempurnaan. Ia bukan saja teladan bagi kaum perempuan, tapi juga teladan ketakwaan dan kemuliaan bagi kaum laki-laki dan perempuan. Begitu tinggi derajatnya di sisi Allah, sampai-sampai diturunkan kepadanya hidangan dari surga yang membuat takjub Nabi Zakaria alaihissalam. Berkat kecintaan Allah kepada Maryam, Allah kemudian mengabadikan namanya di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam. Dan Maryam ini adalah satu-satunya wanita yang namanya tertulis di Al-Quran. Masya Allah. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala perempuan di dunia pada masa itu." Quran Surat Ali Imran ayat 42.
Lantas, apa saja ujian terberat Maryam yang akhirnya membuat Maryam Allah angkat derajatnya? Yuk kita simak bareng-bareng apa saja ujian terberat yang diterima Maryam. Barakallahu fikum. Yang kedua, Maryam diuji dengan ujian yang berat, yaitu mengandung tanpa suami. Mengandung tanpa suami. Makanya ketika dia mau melahirkan, dia berkata, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya meninggal sebelum saya hamil, ya, maka saya menjadi orang yang terlupakan, itu lebih baik. Kenapa? Maryam khawatir kalau dia hamil melahirkan, dia tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Apa kata dunia? Bayangkan, orang-orang akan bilang, Maryam, kirain anti wanita soleha, sok-sok pergi jauh-jauh bikin mihrab beribadah, ternyata simpan laki-laki di sana. Bayangkan apa kata dunia? Berat. Selama ini dialah wanita terbaik di zamannya, semua orang memujinya. Tiba-tiba datang perut mengandung, hamil. Mau jawab pakai hujah apapun tidak bermanfaat. Mau bilang ini nggak mungkin, orang tidak mungkin percaya kecuali kau pasti digauli oleh seorang lelaki. Nggak mungkin tiba-tiba punya anak. Sekarang Maryam mau jelas pakai dalil apa? Saya suci, saya nggak mungkin. Makanya lebih utama dia diam, biar Nabi Isa yang ngomong. Ngomong percuma, orang tidak akan membenarkan. Ya. Dan itu ujian yang sangat berat bagi Maryam. Maka kemudian tatkala dia mau melahirkan, fa aja'al makhadhu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Maka makhad itu adalah gerakan-gerakan seperti wal autabu tumakhad, yaitu susu yang digerak-gerakan. Tumakhad maksudnya Isa alaihissalam dalam perut sudah bergerak-gerak mau melahirkan, sudah goyang-goyang dalam perut ibunya. Maka berkumpul pada Maryam beberapa kesedihan. Pertama, rasa sakit yang dia alami karena ingin melahirkan. Yang kedua, rasa haus yang luar biasa, rasa lapar yang luar biasa, rasa khawatir yang luar biasa. Kalau anak ini lahir, apa yang harus saya katakan kepada orang-orang? Kesedihan yang bertumpuk-tumpuk berkumpul pada Maryam. Tapi Maryam pun sabar. Akhirnya Allah berikan jalan keluar. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fanada min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusakhit alayki rutaban janiyya wa kuli washrabi wa qarri 'ayna fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Maka tiba-tiba ada suara dari bawah berbicara dengan Maryam. Apakah itu malaikat? Apakah itu Allah Subhanahu wa taala? Ataukah Isa bin Maryam yang berbicara sehingga dia tahu anaknya bakalan bisa berbicara? Dia mengatakan, wahai ibunda, tidak usah khawatir, ya, Allah telah mengalirkan sungai kecil bagimu untuk menghilangkan rasa hausmu. Adapun rasa laparmu, maka goyangkanlah, ya, akar pangkal korma, maka tusakit alaiki rotoban janiyya, maka korma-korma akan turun, bisa kau makan. Dan jangan bicara sama siapapun. Akhirnya Maryam pun melakukan apa yang dijalankan, maka akhirnya lahirlah Nabi Isa. Bagaimana perjuangannya Maryam? Allah kasih ujian. Dia punya anak tanpa bapak. Emangnya nggak berat? Dia berpikir gimana? Dia akan bicara apa? Siapa yang akan percaya sama dia? Peristiwa-peristiwa yang dia lewatin, bahwasanya Jibril datang meniupkan ruh, kemudian dia hamil. Allah menguatkan Maryam. Dibawa itu anak jamaah yang baru lahir ke kaumnya. Ketika mereka bertanya, ya Maryamu anna laki hadza, atau mereka, ya Maryamu ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam, bapakmu itu bukan orang jahat, ibumu itu bukan pelacur. Kau gimana punya anak tanpa suami? Subhanallah. Ya ukhta Harun, dipanggil wahai saudaranya Harun, kok bisa seperti ini? Maryam cuma diam, dia bingung, nggak mau jawab apa. Fa asyarat ilaihi, Maryam menunjukkan kepada anaknya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Subhanallah. Baik, ceritanya selesai.
Ternyata putranya ketika berdakwah mengajak umat kepada kebaikan, dikejar-kejar putranya, bahkan mau dibantai sama orang-orang Yahudi. Ibunya masih hidup. Itu ujian Maryam. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpunkan baginya kemuliaan dunia dan akhirat, memilihnya di antara para perempuan seluruh alam. Padahal dia hidup di tengah orang-orang kafir. Dia memelihara dirinya dari kekejian dan jauh dari kaum laki-laki. Tidak seorang pun laki-laki pernah menyentuhnya. Meskipun dia harus melahirkan anak tanpa bapak, kelahiran Isa bin Maryam menjadi penghibur dukanya di saat ia dicerca oleh masyarakat yang menganggapnya telah melakukan kesalahan dan aib akibat melahirkan seorang anak tanpa bapak. Kondisi seperti inilah yang dihadapi Maryam, yaitu ketika ia dipandang sangat buruk dari sisi moral di mata masyarakat. Maryam ditolak oleh masyarakatnya, sehingga terjadilah apa yang mesti terjadi sesuai dengan kehendak Allah terhadap hamba-hambanya yang sabar, taat, dan penuh ketabahan. Demikianlah Allah menjelaskan kisah Maryam sebagai teladan moral dari hamba yang taat karena seluruh kehidupannya telah diperuntukkan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Barakallahu fikum.